Al-Fatiha. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Bismillahirrahmanirrahim. Faqad qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa bi asrarihi fid dharain amin Allahumma amin. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi ahsa kulla syai'in bi ilmihi. Allahumma ij'alni nuran fi qalbi wa nuran fi qabri wa nuran fi sam'i ila akhirih. Subhanalladzi kelawan maha suci zat, kelawan maha suci zat ahsa kang ngitung sapa alladzi kulla syai'in ing sekabehane perkara bi ilmihi kelawan ilmune alladzi. Allahumma ya Allah ij'al mugi-mugi ndadekaken sapa Tuhan li maring ingsun nuron ing cahaya fi qalbi ing dalem ati ingsun wa nuron lan ing cahaya fi qabri ing dalem kuburan ingsun wa nuron lan ing cahaya fi sam'i ing dalem pengrungu ingsun fi sam'i ing dalem pengrungu ingsun wa nuron lan ing cahaya fi basari ing dalem peningal ingsun wa nuron lan ing cahaya fi sya'ri ing dalem rambut ingsun wa nuron lan ing cahaya fi basyari ing dalem kulit ingsun wa nuron lan ing cahaya fi lahmi ing dalem daging ingsun wa nuron lan ing cahaya fi dami ing dalem getih ingsun fi dami ing dalem getih ingsun wa nuron lan ing cahaya fi idhami ing dalem balung ingsun wa nuron lan ing cahaya mim baini yadayya saking arah ngarep ingsun ayyas'a tegese lumaku apa nur amami ing dalem ngarep ingsun wa nuron lan ing cahaya min khalfi saking arah mburi ingsun ay warai tegese ing dalem mburi ingsun wa nuron lan ing cahaya an yamini saking arah tengen ingsun an yamini saking arah tengen ingsun wa nuron lan ing cahaya an shimali saking arah kiwa ingsun wa nuron lan ing cahaya min fauqi saking arah dhuwur ingsun wa nuron lan ing cahaya min tahti saking arah ngisor ingsun. Allahumma ya Allah zidni mugi-mugi nambahi sapa Tuhan ing ingsun zidni mugi-mugi nambahi sapa Tuhan ing ingsun nuron ing cahaya wa'tini lan mugi-mugi paring sapa Tuhan ing ingsun lan mugi-mugi paring sapa Tuhan ing ingsun nuron ing cahaya a'dhamah ingkang luweh agung a'dhama nurin gitu ki
kelawan luweh agunge cahaya, a'zama nurin kelawan luweh agunge cahaya, waja'al lan mugi-mugi ndadekaken sapa Tuhan, waja'al lan mugi-mugi ndadekaken sapa Tuhan li maring ingsun bijarri ya ilmu takallimi kelawan den waca jer ya mutakallim, kelawan den waca jer ya mutakallim berarti li bukan liya, nuron ing cahaya bi rahmatika kelawan rahmat Tuhan, ya arhamar rahimin he luweh ngasine piro-piro zat kang ngasihi, ya arhamar rahimin he luweh ngasine piro-piro zat kang ngasihi. Haza utawi ikilah doa iku min atfil ami setengah saking ngatofaken lafad kang umum, setengah saking ngatofaken lafad kang umum alal khosih ing ngatasi lafad kang khusus. Ai ij'al tegese ndadekno sapa Tuhan li maring ingsun nuron ing cahaya syamilan kang mengku lil anwari maring piro-piro cahaya as-sabiqati kang dingin, lil anwari maring piro-piro cahaya as-sabiqati kang dingin wa li ghairiha lan maring liyane al anwaris sabiqah. Qala dawu sapa al-Qurtubi al-Imam al-Qurtubi wa tahqiqu utawi nyataaken fi makna nuri ing dalem maknane nur iku annahu sak temene nur iku mudhirun kang jelasaken, iku mudhirun kang jelasaken lima maring barang yunsabu kang den nisbataken atau kang den bangsaaken apa ma ilaihi maring nur, wa huwa utawi ma iku yakhtalifu beda-beda apa ma bihasabihi kelawan milang-milang ma, bihasabihi kelawan milang-milang ma fanurus sam'i moko utawi cahayane pengrungu iku mudhirun kang jelasaken lil masmu'ati maring pira-pira perkara kang den rungu, lil masmu'ati maring pira-pira perkara kang den rungu wa nurul basari utawi cahayane mripat iku kasyifun kang buka lil mubassarati atau lil mubassarati maring pira-pira perkara kang den tingali, wa nurul qalbi utawi cahayane ati iku kasyifun kang buka, iku kasyifun kang buka anil maklumati saking pira-pira perkara kang den weruhi, wa nurul jawarihi utawi cahayane pira-pira anggota iku ma barang ya badu kang pertelo apa ma alaiha ing atase al jawarih bayane min a'malit ta'ati nyatane pira-pira amalan ketaatan, nyatane pira-pira amalan ketaatan. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi ahsa kulla syai'in bi ilmih. Maha suci Allah
yang di situ menghitung segala sesuatu dengan ilmunya Allah, yang bisa mencakup segala sesuatu dengan ilmunya. Tidak ada satupun yang ada di alam semesta itu tak lain berada di dalam penghitungan Gusti Allah dan juga pengetahuan daripada Gusti Allah. Tidak ada satupun yang hidup di alam semesta melainkan semua itu berada di dalam pantauan Gusti Allah. Jadi gak ada yang samar bagi Allah. La yakhfa alaihi syai'un fil ardi wala fis sama'. Tidak ada satupun di bumi ataupun di langit yang samar bagi Allah, itu tidak ada. Semuanya gamblang, nampak sejelas-jelasnya. Jadi tidak ada hilah atau trik tipu daya yang kita lakukan untuk mengelabui Gusti Allah, itu tidak ada. Tidak ada tempat persembunyian yang paling aman dari pantauan Allah saat kalian hidup di dunia ataupun kapanpun. Dan Allah pasti mengetahui segala sesuatu yang menurut kita itu samar, bagi Allah itu jelas. Makanya jatuhnya daun dari pepohonan itu tidak ada satupun Allah yang tidak tahu. Berada dimanapun tempatnya dan berapapun jumlahnya. Kalau malaikat itu masih ada kewalahan. Ini wakilah ada satu cerita. Malaikat pencatat amal yang mencatat seluruh amalan manusia, baik yang sifatnya jawarih, anggota tubuh, atau di situ masalah hati. Hati ini yang sulit karena sedikit kerentak lintasan dalam hati. Yang di situ baik itu juga ada pahala. Sabarnya sampean itu juga ada pahala. Ini kalau satu orang. Kalau jutaan, bahkan miliaran, bahkan triliunan orang, malaikat apakah mampu? Oh, mampu malaikat. Karena memang sama Allah didesain untuk menguasai atas semua itu. Tapi ada satu malaikat yang kewalahan. Wakilah dalam satu riwayat fi maqalatil ulama, malaikat itu tidak mampu ketika mencatat sholawat yang muncul dari lesan-lesannya muhibbin, ay muhibbina lirrasulillah. Orang-orang yang membaca sholawat itu ketika membaca, maka pahala yang Allah berikan kepadanya itu sangatlah banyak. Saking banyaknya malaikat pencatat amal di situ kewalahan. Itu masih ada ketidakmampuan. Itu malaikat, ya pancen makhluk gitu, terbatas tetap. Akan tetapi Allah tidak semacam itu. Allah itu sang Khalik, sehingga tidak ada ceritanya Allah itu tidak mampu. Qadirun ala kulli syai'. Allah itu mampu atas segala-galanya. Jadi bagi kita hidup di dunia itu harus enjoy saja, santai gitu. Artinya santai, sedikit kebaikan yang kita lakukan ini pasti ada balasan. Senajan itu mek gur menang tok. Diam saja tapi di hati ngempet rekosone urip, sengsaranya hidup, pedihnya kehidupan, pedihnya cobaan. Kita ngempet, kita sabar, diam itu sudah dianggap kebaikan. Bahkan kata kemarin, ngempetnya sampean dalam merasakan kepahitan, pahitnya kehidupan ini, itu nanti Allah persiapkan buku catatan yang baru, yang tak sesuai dengan buku catatan
zahirnya amalan kita. Jadi nanti ada 3 buku catatan. Buku catatan kebaikan kita sholat itu ada bukunya. Buku catatan dosa kita maksiat itu juga ada bukunya. Dan yang ketiga ini yang istimewa, buku catatan amal yang tidak kamu ketahui. Dari mana diambil itu semua? Dari saat kamu hidup di dunia selalu didolimi orang, dicaci orang, dirasani orang, kamu tidak tahu. Ternyata masuk kepada buku itu. Penmu saat belajar di pondok sering dicolong teman, kamu tidak tahu kalau itu dicolong. Kamu merasa itu hanya hilang, tapi setiap saat dicolongi barang sampean, dicuri. Maka ada catatan tersendiri di buku khusus yang tidak kamu ketahui nanti. Nah, itu sedemikian detailnya Allah memperhatikan masing-masing daripada kita, karena Allah di situ memang ahsa kulla syai'in bi ilmih, mengetahui, menghitung segala sesuatu kelaban ilmunya Allah. Dan ilmunya Allah tak terbatas, beda dengan kita. Kalau kita pinter misalkan dalam hal agama terbatas, dalam hal umum tidak tahu. Misalkan pinter dalam bidang kaligrafi ya mungkin, tapi nanti di bidang yang lain itu kita tidak menguasai, itu kita terbatas. Dalam hal agama saja itu mungkin dalam satu fan saja, fikihnya alim belum tentu nahwunya yang alim, fikih nahwu alim belum tentu tauhidnya yang alim. Semua bidang dalam agama alim belum tentu prakteknya dia alim. Alim kalau disuruh riwayat, menghafal, tapi bodoh dalam mengamalkan ilmu, itu kita terbatas. Allah tidak sama dengan kita. Allahumma ja'alli nuran fi qalbi, ya Allah jadikan kami, jadikan sebuah cahaya yang meliputi hati kami, dan jadikan sebuah cahaya nanti di dalam kuburan kami, wa nuran fi sam'i, dan cahaya di dalam telinga kami, wa nuran fi basari, dan cahaya di pandangan kami, mata kami, wa nuran fi sya'ri, dan cahaya di rambut kami, cahaya di kulit, cahaya di daging, cahaya di darah, cahaya di tulang, dan cahaya dari arah depan, dari belakang, dari kanan dan dari kiri, dari atas dan dari bawah. Ini doa saya teringat sesuai apa yang dikatakan oleh guru kami, nak santri nikam ngistiqomaki atau ngajekaki baca doa ini, Allahumma ja'alni nuran fi jasadi, waj'alni nuran fi lisani, waj'alni nuran fi wajhi. Insyaallah kalian itu berada dalam pandangan indah di hadapan orang-orang. Nikah sangat direkomendasi kepada anak-anak santri yang nanti ingin melamar. Melamar apa saja? Melamar pekerjaan kah, atau melamar perempuan misalkan. Sebelum melamar sampean baca doa ini, Allahumma ja'alni nuran fi wajhi, waj'alni nuran fi qalbi, waj'alni nuran fi lisani, waj'alni nuran fi jasadi. Insyaallah sampean dipandang oleh calon mertua dengan pandangan yang bagus. Puh mak genteng calon tang mantap. Torotan naman aslina, iba coba gitu karena bi barakati hadat doa. Kalau sampean misalkan di situ ngelamar kerja, ya baca doa ini.
Ada satu keistimewaan tersendiri di balik ini. Sepenting ia pakun kelaban ate semapan. Niaten manter Allah mengkabulkan doa ini untuk kebaikan kedepannya, kebaikan untuk dirinya dan untuk agamanya. Insya Allah gampang makbulan. Menjandeng ahli tabib, dokter itu mujarrab, sudah dites dan sudah diuji. Buktinya itu Allahumma zidni nuran wa'tini nuran a'dama nurin waja'alli nuran birahmatika ya arhamar rahimin. Terus Al-Imam Al-Qurtubi mengatakan bahwa wa tahqiqu fi ma'nan nur annahu mudhirun lima yunsabu ilaih. Terus yang dimaksud dengan cahaya di sini, apakah cahaya seperti cahaya lampu atau cahaya matahari atau yang lainnya? Ternyata tidak. Yang dimaksud cahaya ini adalah keterangan, terangnya anggota tubuh kita. Maksudnya itu mengarah kemana itu jelas, gitu Dan ini sesuai dengan tubuh kita. Kalau itu kuping yang diminta cahaya kepada Allah, maka apa yang didengar itu akan bersih. Kita mudah untuk membedakan mana yang mengandung ridhonya Allah dan mana mengandung murkanya Allah. Makanya fungsi dari doa ini mantar moga kelaban bedena cahaya di dalam tubuh kami, dohir ataupun batin, kita bisa beramal sesuai dengan ridhonya Gusti Allah. Menajeling sesuatu, napa saya membuat Allah ridho, maka akan diperjelas oleh pengiran. Kalau berbicara, maka nanti lesan ini tidak murung-murung ngomong, tapi dikontrol oleh pikiran yang juga dikontrol oleh hati, sehingga omongan di situ kena pada sasarannya, baik, indah, dan makbulan indan nas, mudah diterima di sisi manusia. Itu wa qala an-Nawawi ila akhirih wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim.